Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan investasi. Jika kita hari ini simpan uang di celengan Rp100.000, apakah uang tersebut akan berubah menjadi Rp200.000 di kemudian hari tanpa ada seseorang yang dengan diam-diam menambahkannya? Tentu aja enggak ya, of course not ya. Tidak akan bertambah secara tiba-tiba. Nah, menurut Tender Lilin sendiri di tahun 2010, investasi ini adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya ya, kamu punya uang Rp100.000, uang itu kamu simpan aja nih di celengan. Uang kamu itu tidak akan bertambah dengan sendirinya. Mungkin kamu bisa simpan uang itu di rekening tabungan bank, tapi uangmu tidak akan bertambah. Apalagi jika jumlahnya kecil ya. Bisa jadi uang yang kamu simpan di bank itu justru akan berkurang jumlahnya karena adanya biaya admin dan juga pajak. Tapi jika uang itu diinvestasikan pada sebuah usaha, uangmu akan ada kemungkinan bisa bertambah. Warren Buffett salah satu orang terkaya di dunia dan dia berhasil menjadi salah satu orang terkaya di dunia dari hasil investasi. Nah, dia mengatakan, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau kita nggak bisa menghasilkan uang bahkan saat kita tidur, maka kita akan terus-menerus bekerja sampai kita meninggal dunia. Oke, berdasarkan bentuknya, bentuk investasi itu dua bentuk ya. Ada real investment dan juga ada financial investment. Nah, real investment atau investasi real ini merupakan instrumen investasi yang bisa dilihat langsung fisiknya atau kita sebut juga berwujud. Contohnya kayak rumah, emas, tanah, dan lain sebagainya itu berwujud. Bisa kita lihat. Nah, itu adalah real investment. Oke, nah investasi real ini nilainya tuh cenderung besar gitu. Walaupun begitu, nilai aset dari real investment ini dia terus naik ya. Sayangnya untuk menjual investasi ini cukup memakan waktu dan juga susah atau kita sebut sebagai jenis investasi yang tidak liquid. Nah, sedangkan financial investment ini adalah investasi dalam bentuk finansial. Nah, ini biasanya jadi favoritnya anak-anak muda zaman sekarang. Nah, ini kebalikannya dari real. Justru financial investment ini adalah investasi yang tidak berwujud. Yang wujudnya itu, fisiknya itu tidak bisa kita lihat. Contohnya kayak reksadana, obligasi, saham. Nah, itu adalah financial investment. Ada juga investasi uang dalam bentuk modal usaha. Nah, itu juga adalah financial investment. Nah, berdasarkan jenisnya, jenis investasi ini ada dua ya, ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung ini artinya investor itu langsung berinvestasi dengan dia sendiri, sedangkan investasi tidak langsung itu investor melakukan investasi melalui pihak ketiga atau melalui perantara. Tujuan investasi sendiri yaitu yang pertama adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi. Nanti inflasi kita akan bahas di materi yang berbeda. Lalu juga dorongan untuk menghemat pajak dan mendapatkan keuntungan. Tentunya masih banyak ya tujuan-tujuan dari investasi. Namun secara garis besar inilah tujuan dari investasi. Keuntungan dalam investasi kita kenal sebagai ROI atau Return on Investment. Nah, apa itu ROI? Seperti namanya, jumlah tambahan, mirip atau sama deh kayak bunga, bonus, dividen yang diperoleh sebagai imbalan atas investasi uang disebut laba atas investasi atau return on investment. Nah, pengembalian investasi adalah bagian keuntungan yang diperoleh dari pebisnis yang mengelola uang kita. Hal ini dapat dinyatakan dalam angka absolut, jumlah, atau bisa juga dalam bentuk persentase. Ya, jadi investasi ini adalah sumber pendapatan lainnya, sumber passive income gitu ya. Jika investasi ini dilakukan dengan benar, bahkan hasil dari investasi atau ROI yang kita miliki dari investasi ini bisa melampaui gaji kita sebagai pekerja gitu ya. Nah, lalu ini ada produk investasi yang tersedia di pasar ya. Ada tabungan, ada deposito, saham, properti, benda koleksi, emas, falas atau valuta asing, juga obligasi.
Nah, materi dari jenis-jenis investasi ini nanti kita akan bahas secara terpisah, secara khusus di materi yang selanjutnya. Oke. Contoh dari investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan, ada tabungan bank dan juga ada sertifikat deposito. Tidak bisa diperjualbelikan ya. Lalu ada investasi langsung yang dapat diperjualbelikan seperti emas, properti, saham, obligasi, reksadana. Nah, ini adalah investasi langsung yang dapat kita perjualbelikan di pasar ya, di pasar saham atau di pasar. Oke, lalu pentingnya investasi itu apa sih ya? Nah, dengan investasi, uang bisa tumbuh dengan cepat jika kita bandingkan itu hanya disimpan di rekening tabungan bank aja. Nah, investasi juga bisa membantu mewujudkan rencana masa depan, juga membantu selama masa pensiun ketika kita itu tidak memiliki sumber pendapatan lainnya ya. Nah, selain itu, investasi ini juga membantu memulai bisnis atau mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Membantu kita pada saat ketidakpastian, saat-saat tidak terduga seperti saat COVID di 2019 kemarin ya. Lalu juga pertumbuhan uang akan membantu kita menghadapi inflasi atau beating inflasi ya. Nah, tapi ada caution nih, ada hal yang harus kita perhatikan ya, ada sebuah peringatan, ada hal yang harus kita perhatikan. Nah, ketika kita berinvestasi, ada beberapa risiko yang terlibat dalam investasi. Ya, harga pasar saham ekuitas berubah sepanjang waktu. Ada risiko kerugian ketika harga pasar saham turun. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti COVID, lockdown, ataupun perubahan regulasi dari pemerintah. Kita harus menginvestasikan uang kita, tetapi ada risiko. Ya, ada risiko yang harus dikelola dan pengetahuan yang harus diperoleh sebelum kita memulai berinvestasi. Jadi sebelum kita mulai berinvestasi, kita harus memiliki pengetahuan dulu tentang apa itu investasi dan juga risiko-risiko yang akan muncul ketika kita melakukan investasi. Ya, tapi nggak perlu takut karena risiko itu bisa kita kelola. Nah, definisi risiko sendiri menurut Vaughan di 1978, risiko adalah kans kerugian. Risiko adalah kemungkinan kerugian. Risiko adalah ketidakpastian. Dan risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko juga adalah probabilitas suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Ya, risiko itu adalah sesuatu yang ketika kita harapkan tidak selalu yang kita harapkan itu akan sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, lalu ada jenis risiko yang terkait dengan investasi. Ada risiko ekuitas, lalu harga pasar saham ekuitas berubah sepanjang waktu, juga ada risiko kerugian ketika harga pasar saham turun. Ada juga risiko likuiditas. Ya, likuiditas berarti memiliki uang tunai saat dibutuhkan, atau sejauh mana investasi yang kita punya ini mudah diubah bentuknya menjadi uang tunai ya. Jika kita segera membutuhkan uang tunai dan ingin menjual investasi kita, terkadang kita mungkin tidak mendapatkan harga yang wajar dan mungkin harus menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Risk everywhere, risiko ada di mana-mana. Kita akan bahas tentang risiko dari macam-macam jenis investasi ya di materi yang lainnya. Nah, ada juga risiko konsentrasi. Terkadang orang membeli saham dari satu industri saja. Ya, contohnya seseorang membeli saham hanya di perusahaan minyak saja atau hanya di perusahaan perbankan saja. Nah, jika industri minyak atau jika industri perbankan tersebut itu sedang terpuruk, maka nilai sahamnya pun juga akan turun. Lalu risiko kredit ini adalah ketika ada risiko perusahaan yang obligasinya kita beli itu mengalami kesulitan ya, yang memungkinkan menyebabkan mereka tidak dapat mengembalikan uang kita. Gitu. Lalu untuk jenis risiko ini ada dua. Yang pertama ada risiko sistematis. Nah, ini adalah risiko yang tidak bisa didiversifikasi, gitu ya, tidak bisa kita kelola. Atau dengan kata lain, risiko ini sifatnya mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Contohnya seperti krisis moneter.
Sedangkan risiko tidak sistematis ini adalah risiko yang hanya membawa dampak pada perusahaan yang terkait saja. Ya, contohnya karena disebabkan adanya perubahan struktur modal, struktur aset, tingkat likuiditas, tingkat keuntungan, dan hal lainnya. Lalu risiko berdasarkan sumbernya, ada sumber risiko sosial, ada sumber risiko fisik, dan juga ada sumber risiko ekonomi. Nah, sekarang kita lihat nih, liquidity, risk, reward. Yang harus selalu kita ingat adalah high risk, high return untuk risk dan return ya. Lalu untuk liquidity sendiri, jenis investasi deposito bank itu termasuk likuiditas tinggi atau sangat mudah dirubah bentuknya menjadi uang tunai. Risikonya pun rendah, tetapi tentu return atau pengembaliannya juga rendah. Lalu untuk obligasi, likuiditasnya ini sedang, risikonya sedang, pengembaliannya pun sedang. Sedangkan ekuitas atau saham, likuiditasnya tinggi, risikonya sedang atau bahkan tinggi, dan pengembaliannya pun sedang atau tinggi. Lalu untuk reksadana, likuiditasnya sedang, risikonya rendah, pengembaliannya sedang. Sedangkan untuk real estate, ini likuiditasnya rendah, risikonya rendah, dan pengembaliannya itu sedang. Nah, lalu ada penanggulangan risiko ya. Fokus dan waktu dilakukannya pengendalian risiko, ada lingkungan pengendalian risiko, ada pendekatan pengendalian risiko, ada mengendalikan risiko, dan juga ada analisis atau analisa kerugian dan analisa hazard. Nah, ini secara jelas nanti kita bahas di materi selanjutnya. Lalu konsep lain risiko nih yang berkaitan dengan risiko. Ada peril, bencana atau musibah. Ini tidak bisa kita tidak bisa kita kelola ya kalau misalkan risiko dari bencana. Sedangkan yang hazard, ini ada physical hazard, ada moral hazard, dan juga ada legal hazard. Dan ketika kita menanggung risiko, itu akan ada biaya-biaya yang muncul. Ya, ada biaya-biaya yang ditimbulkan karena kita menanggung risiko. Yang pertama ada biaya kerugian yang tidak diharapkan. Lalu ada maya ketidakpastian dan juga keraguan penghambat perkembangan ekonomi. Nah, secara sederhana, konsep manajemen risiko intinya adalah ketidakpastian, kemungkinan terjadi, dampak, event di masa yang akan datang, potensi pengaruh terhadap pencapaian tujuan. Oke, nah jadi investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jadi kita mengorbankan uang kita hari ini untuk disimpan, untuk dikelola dengan harapan akan mendapatkan keuntungan. Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana, untuk mencari untung ya, untuk mengembangkan dana yang dimiliki ataupun mengharapkan keuntungan di masa depan. Di sisi yang lain, jangka waktu investasi juga berkaitan dengan risiko investasi. Jadi jangka waktu juga berkaitan dengan investasi ya, dengan risiko investasi ya. Jika ingin berinvestasi pada deposito jangka pendek, maka kita akan mendapatkan hasil yang pasti pada saat jatuh tempo dengan risiko yang relatif kecil, tapi returnnya atau keuntungannya juga kecil. Oke, sekian materi kita hari ini tentang pengenalan investasi. Thanks for watching me. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Bye-bye. Oke, sekian materi kita hari ini tentang pengenalan investasi.